terjadinya bencana itu akibat kemaksiatan yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah sekarang kita mendetail, karena kemaksiatan itu pernah saya sampaikan juga bahwa Rasulullah mengatakan satu orang bermaksiat 40 rumah kanan kiri sampai itu kena. Sekarang kita lihat ya, dari segi yang terjadi di bumi inilah, bukan di Indonesia, di bumi, segi riba aja. Pasti paham lah kalau riba itu apa. Riba itu kan dosanya sama dengan, kalau seorang laki-laki sama dengan bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Gitu ya. Kalau perempuan hukumnya sama dengan berzina dengan bapak kandungnya sendiri. Dan riba itu sudah jelas dilarang. Oh, prajurit Allah itu ya api, air, bumi, petir ya, dan lain-lain. Itu pasti tidak akan diam. Dia tidak akan diam. Pasti akan menyuruh dan mengeliling, dan itu di dunia. Dan ini belum berhenti. Selama maksiat itu ada, dan saya prediksi ini sudah di atas 50% kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, seperti biasa saya sudah ditemani oleh bersama Ustadz Ridwan yang ingin membahas tentang fenomena yang akhir-akhir ini bencana di mana-mana. Kita tanya saja kepada Ustadz Ridwan, bagaimana menurut pandangan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum menjelaskan ya, Ustaz ya, menurut pandangan Islam, kan akhir-akhir ini banyak bencana di mana-mana. Iya. Menurut pandangan Ustaz dalam pandangan Islam. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu kembali. Dan tema kali ini kita akan kupas secara mendetail. Sebenarnya ini sudah pernah dikupas ya tentang masalah ciri-ciri bencana ini. Tapi ini kita akan secara mendetail, dan insya Allah dengan kejadian akhir-akhir ini dari mulai tanggal 21 sampai 25 berturut-turut. Dan juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran pernah saya sampaikan bahwa Allah berfirman pada surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat sayyidinnas liyudikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Dan melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian hasil dari ulah mereka sendiri, Bagus. Kita satu-satu ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, yaitu akibat ulah tangan manusia. Berarti itu kita garis bawahi bahwa terjadinya bencana itu akibat kemaksiatan yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah sekarang kita mendetail, karena kemaksiatan itu pernah saya sampaikan juga bahwa Rasulullah mengatakan satu orang bermaksiat 40 rumah kanan kiri sampai itu kena. Sekarang kita lihat ya, dari segi yang terjadi di bumi inilah, bukan di
di Indonesia di bumi segi riba aja pasti paham lah kalau riba itu apa. Riba itu kan dosanya sama dengan kalau seorang laki-laki sama dengan bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Gitu ya. Kalau perempuan hukumnya sama dengan berzina dengan bapak kandungnya sendiri. Dan riba itu sudah jelas dilarang. Tapi di dunia ini apa mungkin sudah tidak ada pilihan atau keterpaksaan, walau alam ya. Dan itu rame-rame itu. Rame-rame dan tidak memikirkan akibatnya. Padahal riba itu bisa merenggut harta yang ada di rumah. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang itu rame-rame, bahkan kalau bukan diprediksi ya. Jadi kalau kita disimak pertama di Indonesia saja ya, judol itu seluruh Indonesia tuh. Ya, judol, kemudian sekarang itu perampok juga sudah bawa pistol, berarti kejahatan sudah di mana-mana. Kemudian mungkin kalau sudah dirinci seperti ini, para penonton kita pun mungkin tahu ya, pasti tahu semua lah kemaksiatan itu seperti apa. Dan tidak bisa dipungkiri dengan akibat akhlak tersebut, ya sudah pasti angin itu ya nggak diem, dia akan ngamuk. Kan saya udah bilang, itu akan ngeliling. Nah sekarang pertanyaannya kalau sudah datang, baru berteriak kan, Allahu Akbar. Rasa takut pasti ada di sana, pasti kambuh di mana itu terjadi. Pasti masyarakat itu akan takut. Kenapa ketakutan itu tumbuh? Karena nggak bisa melawan dengan adanya bencana itu. Nah dengan adanya bencana itu lebih baik kan bagaimana caranya supaya bencana itu tidak ada di wilayah kita. Nah Allah itu kan berfirman tidak akan terjadi bencana itu, atau niscaya bencana itu akan aku pindahkan ke tempat yang lain manakala di tengah-tengah mereka itu masih ada yang beristighfar, kemudian dia berbuat baik, selalu mengingatkan saudaranya, itu ya lingkungannya tentang keimanan amal saleh itu, beramal saleh, juga mengingatkan untuk selalu bersabar gitu ya. Nah kalau sekarang ini dengan kejahatan di mana-mana seperti itu, ya wajar saja gitu terjadi seperti itu. Jangan menganggap prajurit Allah itu ya api, air, bumi, petir ya, dan lain-lain. Itu pasti tidak akan diam. Dia tidak akan diam. Pasti akan menyeluruh dan mengeliling, dan itu di dunia. Dan ini belum berhenti. Selama maksiat itu ada, dan saya prediksi ini sudah di atas 50%. Kemaksiatan. Kemaksiatannya sudah di atas 50%. Mungkin ya kalau di itu 55% lah gitu. Karena kalau lihat dari segi bencananya itu diperkirakan seperti angin aja, mungkin kecepatan putarannya itu kalau diperkirakan saya antara 140 ya atau 160 km ya. Yang istilahnya menyapunya tidak sampai ke akar. Soalnya kalau udah menyapu sampai ke akarnya, sampai gedung, sampai temboknya itu hancur, itu sudah di atas 60%. Bencananya pasti akan yang besar-besar gitu ya. Itu kalau ini sudah cukup lah. Jadi saya mengajak ke para netizen, penonton sekalian, kita rame-rame yuk, kita kembali ke jalan Allah. Yang sudah terjadi kita bertaubat, jangan mengulanginya lagi, dan berusaha untuk menyucikan diri, hati dan juga pikiran, ruh dan jasad kita dengan berbuat amal kebaikan gitu ya. Perbanyak dengan sedekah gitu ya. Karena sedekah ini ibadah paling unggul karena Allah akan bersamanya gitu. Nah dengan sedekah ini pun kalau ngelihat dari yang sedang terjadi ya, ada di kalangan orang-orang soleh, baik itu para alim ulama atau para haji, dan itu kejadian yang dites lah oleh saya sendiri itu. Karena selama ini kan kalau ngelihat orang yang soleh itu baik gitu ya, selalu akan menolong,
Ternyata kalau sudah untuk berbicara masalah keuangan itu jauh bagus. Pelit juga sama. Rajin puasanya, rajin sholatnya, kemudian zikirnya. Tapi ketika ada saudaranya yang kesusahan, saudara tetangganya, tidak ada dia. Jadi bicara jihad, tapi ujung-ujungnya pas ada orang yang berhutang, akhirnya dia terpaksa berhutang ke yang riba. Gitu. Menurut Mang Agus seorang haji, seorang kiai, dipinta pertolongan dan uangnya itu emang jelas ada. Orang ada lah gitu ya. Nah dipinta pertolongan. Jawabannya, maaf saya tidak bisa bantu. Tapi kalau bicara udah masalah riba, haram. Selalu seperti itu. Tapi cuma ngomong doang, ngebantu mah enggak. Memang cari orang yang dermawan tuh sulitnya minta ampun itu. Hukumnya menurut pandangan Islam bagaimana? Nah saya akan kembalikan ke Mang Agus sendiri. Orang yang sudah dipinta pertolongan dan dia diberi amanah, wa mimma razaqnahum yunfikun, jelas dari situ. Yang sebagiannya itu untuk yang lain. Tapi ternyata dia tidak keluar, pelit. Hukumnya dalam Islam ketika dia dipinta pertolongan oleh orang yang betul-betul gorim dan tidak memberikan, dosa nggak kira-kira itu orang itu, baik di kalangan ulama atau di kalangan orang soleh atau pak haji, kira-kira gimana? Kalau toh nanti yang meminjam ini karena sudah mentok sana sini, terus yang dianggap orang soleh itu juga tidak membantu, akhirnya terpaksalah dia lari ke rentenir misalkan. Kira-kira tuh gimana orang soleh itu? Apa bisa terjamin kesolehannya? Sementara itu dunia itu sudah dititipkan oleh Allah untuk dipakai ibadah, yaitu sedekah. Makanya ketika saya mengalami meninggal dunia 4 jam itu, orang-orang seperti itulah yang compang-camping yang makanannya diberi bangkai di sana itu. Seperti itu. Nah makanya sekarang bencana ya wajar aja. Dan jangan mengharap itu berhenti. Kalau akhlak itu masih tidak bisa dihentikan ya terus dia akan ngeliling. Makanya kita dukung nih, stoplah untuk saling caci memaki ya, caci maki. Juga para netizen kita juga para penonton. Dengan adanya pesan di balik misteri ini adalah milik kami di sini. Kemudian ada yang mengatakan, kok katanya narasumbernya itu saja, yaitu karena milik kita. Dan barangkali ada yang mau mengisi untuk di podcast kami, silahkan. Cuma syaratnya tidak boleh berbohong dan menceritakan kisah nyata. Karena berbohong itu al-kidbu yanqusu rizqa. Ya, berdosa itu akan mengurangi rizki. Nah, dan saya mengajak untuk khusus para netizen dan juga penonton pesan di balik misteri, hindari caci maki, hindari untuk berbicara yang nggak pantas. Ya, berbicara yang jadilah umat yang dicintai oleh Rasulullah, gitu ya. Karena apa? Ucapan-ucapan yang mengandung goblok itu cerminan orang yang tidak bertakwa. Nah, sedangkan kami di sini akan mengajak saudara sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah. Bareng-bareng dimulai dari lidah kita yang terjaga dengan kehusuan ibadah-ibadah. Karena kenapa? Lidah itu pun sama mengundang bencana. Karena itu pun satu jenis kemaksiatan gitu ya. Nah, sekarang kalau mendetail di Indonesia ini dari mulai riba ya, pinjaman-pinjaman yang riba, kemudian pinjol di mana-mana, kemudian kejahatan, perampokan, geng-geng, dan itu bisa meresahkan masyarakat. Maka kita dukung, saya setuju sekali dengan adanya Presiden kita Pak Prabowo dengan mau menghapus judul. Itu masuk jihad itu. Demi Allah itu masuk jihad. Maka kita dukung agar Indonesia ini bersih, jadi negara yang gemah, ripah, loh zinawi. Insya Allah nanti bencana akan terhindar dari negeri ini. Karena umatnya pun, masyarakatnya pun betul-betul beriman bertakwa kepada Allah, bukan beriman bertakwa sekedarnya gitu. Nah, sekarang kita kupas tentang masalah kekuatan angin. Kekuatan angin itu ada kecepatan 120, 160 ya kalau pakai alat gitu ya. Dengan putaran-putaran kayak puting beliung seperti itu. Ada nggak satu orang yang bisa melawan?
Kalau yang kecil-kecil sih emang bisa dibuat mainan. Yang besar seperti itu ada nggak bisa melawan? Yang ada kan pada ngejerit sekarang ini tuh. Ada yang suara azan, ada yang Allahu Akbar. Itu belum seberapa sekarang itu. Tapi kalau kemaksiatan naik lagi, itu akan besar lagi. Kekuatan angin, kemudian banjir, yang motor ke bawah lah, rumah kehilangan rumah, Makanya tujuan Islam itu adanya Allahu Akbar di setiap masjid, mengajak sholat itu untuk mencegah adanya ini. Cuman jangan di masjid saja. Sekarang kan ini mohon maaf ya, ini garis besarnya saja. Saya juga mengajak para alim ulama seluruhnya. Beliau ini kan sudah jelas melaksanakan jihad perintah Allah karena membimbing umat di masjid. Ya, di masjid-masjid membimbing umat agar ke jalan yang benar dengan mengajak sholat dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai terlena. Maksudnya terlena itu ada undangan ceramah, datang naik mimbar, dikasih infak, amplop, datang ke rumah santai lagi. Tiap hari atau tiap minggu selalu undangan, hanya kerjaan seperti itu, datang naik mimbar, kemudian nerima amplop, pulang, begitu lagi. Saya mau bertanya, lalu orang-orang yang di jalanan, orang yang bertato, orang yang minum minuman keras, dia itu nggak mungkin ke masjid. Tapi hatinya itu dia pingin jadi orang yang soleh. Karena tidak ada sentuhan dari orang-orang yang akhirnya cenderung seperti masing-masing. Nah, sedangkan jihad itu memang itu salah satu bagian untuk berceramah di masjid. Tapi ada bagian lain yang kita harus bisa merangkul mereka karena mereka juga mendambakan kebaikan dalam hatinya. Kenapa? Saya membuktikannya sendiri. Nanti suatu saat saya akan undang di podcast ini ya, preman yang sudah kembali ke jalan Allah. Kita insya Allah akan undang yang tatonya di sini. Mereka itu beriman dan bisa kuat beribadah. Cuman karena kurang sentuhan, kebanyakan ada yang memikirkannya masing-masing, maka akhirnya terjadilah. Karena apa? Mereka yang hidup di jalanan ya kita tahu sendirilah. Mungkin dari segi mencari uang juga susah. Kadang ada yang ngajak ke bimbing. Iya, tidak ada bimbingan. Akhirnya ada yang pergaulannya akhirnya keminuman keras. Akhirnya berbuat yang enggak. Karena tidak ada sentuhan. Itu pun sama kalau sudah minuman keras dan lain sebagainya, itu pun sama akan mengundang bencana. Gitu. Nah, oleh karena itu kita bareng-bareng ya, kita rame-rame untuk kembali ke jalan Allah agar negara kita itu bersih dan kita sendiri tidak kesambar dengan bencana. Seperti itulah. Gitu. Itu intinya. Jadi secara mendetailnya mungkin semua bisa menilai lah. Kejahatan, riba, perzinahan, saling sikut menyikut, banyaklah. Kayaknya kalau segi dari penilaian saya, kemaksiatan yang ada di negara kita pun itu sedang terjadi seperti itu. Jadi jangan mimpi kalau bencana itu akan berhenti. Jangan mimpi. Dia akan selalu datang. Gitu Mas Agus. Berarti bencana juga nggak mandang seorang itu bahwa itu tempat itu dosa dan kita yang sebagai orang ahli ibadah tetap kena juga dong. Ya kan itu kan sudah pernah saya kupas ya. Kalau bencana itu besar, orang yang soleh itu pasti akan dikasih tahu. Bisa lewat mimpi dan itu rahasia Allah ya. Karena dia dicintai sama Allah itu pasti dikasih tahu. Apa lewat mimpi atau ada orang mengajak keluar dari lokasi itu. Cuma bencana itu kalau misalkan ya, Bandung. Yang di Bandung itu mau anak kecil atau orang dewasa, kakek-kakek, udah nggak dilihat. Karena judulnya itu yang harus dihabisi Bandung. Nah, se-Bandung itulah. Atau wilayah yang lainnya seperti itu kayak Aceh. Itu nggak memandang apa-apa lagi. Yang penting judulnya, tugasnya Aceh dihabisin, disucikan maksudnya itu. Agar mereka itu dihabisin di sini bukan disucikan, agar mereka itu kembali ke, kan ayatnya begitu. Sadar ya. Ya, agar mereka kembali ke jalan Allah.
Makanya dengan setiap ada teriakan Allahu Akbar kan ada bencana, itu salah satunya supaya dia bisa kembali ke jalan Allah. Kemaksiatan berikutnya ya, ini saya terang-terangan aja ya, karena ini untuk kebaikan seluruhnya. Dari segi senjata iblis, senjata iblis itu kan sudah jelas dikatakan dalam Quran itu 3, baik untuk laki-laki harta, tahta, wanita. Nah untuk perempuannya sebaliknya, berarti kan harta, tahta, dan jejaka berarti itu sebaliknya. Bukannya duda tuh. Iya, bisa juga gitu ya. Itu sebaliknya seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi harta ya, coba kita lihat dari segi harta. Semua pada berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Akhirnya ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang lari ke jalan kesesatan, seperti muja-muja. Nah, nanti kita akan sampaikan, kita berdakwah ke tempat pemujaannya. Karena ingin harta. Nah, dengan keinginan harta muncul di diri kita, maka iblis akan masuk. Iblis itu akan masuk. Gitu ya, karena dia sudah tertipu daya dengan harta. Yang kedua tahta. Tahta itu jabatan. Bagus, tahta itu jabatan. Iya. Nah, rame-rame pingin di kursi A, kursi B, dan itu nggak tanggung-tanggung biayanya, itu yang saya dengar ya. Kalau kita untuk beli kerupuk, sekampung udah kebagian itu seperti itu. Beli kerupuk ya, itu dananya sampai miliaran. Ingin duduk di tahta itu. Nah kemudian ada lagi yang wanita, banyaklah orang yang terjerumus sampai itunya. Tapi memang keadaannya sekarang mungkin seperti itu ya. Tapi kalau segi agama memang itu nggak baik, terus terang. Tapi sekarang memang jalannya seperti itu, jadi hanya mengikutilah seperti itu. Kita kembali ke iblis, bahwa itu cuman kita harus pahami, garis bawahi bahwa itu adalah senjata iblis. Jadi kalau kita kena kesenggol ini salah satunya dan kita menikmati dari kesini, itu sangat mudah sekali untuk dipelintirkan oleh iblis. Hingga ada yang stres, gitu. Hingga ada yang stres karena uangnya habis, dan lain sebagainya lah seperti itu. Sedangkan iblis itu dia akan tidak mampu melawan orang yang soleh bila mana seperti ini, dikasih uang nggak mau, dikasih tahta nggak mau, dikasih wanita nggak mau. Seperti Rasulullah, Muhammad dulu sama kafir Quraisy, engkau pingin apapun akan aku berikan. Pingin wanita cantik, pingin duduk di tahta kerajaan, atau pingin harta, tinggal bilang aja. Tinggal bilang aja. Asal kembali engkau ke agama nenek moyang kita terdahulu. Kata Rasulullah enggak. Apa sih itu kembali ke nenek moyang itu maksudnya apa? Ya, agama itu? Ya maksudnya ngikutin dia ya, kafir Quraisy itu. Gitu, ada yang menyembah ke berhala. Nabi Muhammad pun seperti ini. Itu kan contoh ya. Muhammad, gitu ya. Kalau engkau pingin perempuan cantik, mau berapa? Kalau engkau pingin duduk di kerajaan, pingin yang mana? Kalau pingin harta, ini saya akan aku berikan. Tapi kembalilah ke agama nenek moyangmu terdahulu. Ikut mereka maksudnya. Kata Rasulullah, enggak, la ilaha illallah. Juga seperti itu. Itu kalau sudah berkata seperti itu contoh Rasulullah. Diamalkan oleh umat yang sekarang iblis itu lumpuh. Nggak bisa apa-apa karena senjatanya itu. Dikasih uang nggak mau, dikasih tahta nggak mau, dikasih wanita nggak mau. Maunya apa? Saya hanya ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar urusan uang saya, kedudukan saya, derajatnya, dan calon pendamping hidup saya, biar Allah saja yang memberikannya. Habis sudah. Kalau ditawarin uang mau, iblis sudah langsung itu. Seperti itu. Jadi itu menjadi pelajaran pendidikan untuk semuanya. Karena sampai kapanpun akhlak iblis itu akan selalu seperti itu. Cuman kita kasih kabar dari Quran bahwa dia akan lumpuhnya itu ketika ditawarin dunia, dia menolak.
dan ditawarin lagi maunya apa? Saya hanya mengharapkan ridho Allah. Biar Allah yang memberikan kepada saya. Habis dia. Iya. Tapi Itu beda namanya zaman ikhlas. sekarang Tan. Hah? Mungkin kalau ditawarin jabatan, wah rebutan kali Iya. kan. Kalau- Apalagi dengan uang sekoper Iya, gitu ya. itu kan bukan katanya ya. iya. Dan itu memang terjadi. Tapi terus terang itu salah satu seperti sogok menyogok. Kalau di Islam kan sudah diajarkan nyogok, yang menyogok, yang menyaksikan, itu kan kena dosanya semua. Wah. Itu pun adalah kemaksiatan yang akan mengundang angin, air, api, dan prajurit yang lain akan bergejolak. Maka oleh karena itu amankan diri kita masing-masing. Kalau sudah terjadi seperti itu, dan dukung pemerintahan kita yang sedang mungkin ditata rapi, tidak perlu saling mengejek. Iya, iya. Jangan saling mengejek. Karena apa? Kita kan diajarkan, dilahirkan oleh ibu kita itu harapannya kita dulu sampai ada 7 bulanan, kemudian ada lagi akekoh. Itu mengharapkan kedua orang tua kita itu kita menjadi orang yang soleh, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermanfaat untuk masyarakat yang banyak. Nah, sekarang sudahkah kita untuk mengabulkan keinginan kedua orang tua kita? Orang tua kita kan tidak ingin uangnya, tapi melihat anaknya menjadi orang yang soleh. Itu yang diharapkan. Cuma sudahkah kita sekarang menjadi orang yang soleh, yang diharapkan oleh kedua orang tua kita, yang disenangi oleh Nabi kita? Gitu. Kalau belum, mulailah sekarang itu. Mumpung kita masih dikasih umur, sama Allah itu berbuat kebaikan yang banyak. Kenapa? Tidak ada jalan. Kita semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang itu, semua akan mati. Semua yang nempel di bumi ini semuanya akan mati. Baik pohon, binatang, manusia, semua yang nempel di bumi ini. Karena buminya nanti juga akan mati, akan hancur. Kiamat besar. Coba pohon tumbuh kecil, semua dewasa, mati. Binatang tumbuh kecil, manusia pun sama. Seperti itu. Jadi semua yang nempel, dan kita pasti akan mati. Jadi berbuatlah kebaikan mulai dari sekarang, karena yang menciptakan bumi ini sudah memberitahu bahwa ada alam setelah alam dunia ini. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan nggak? Cukup menarik kata tadi bahas mengenai bencana yang apa sih tadi sogok menyogok tadi. Iya. Itu kalau yang menyaksikan memang termasuk apa tuh kena. Yang menyaksikan dan hatinya itu ikut gitu ke situ. Tapi kalau menyaksikan hatinya itu dia nggak suka, tapi dia mau berbicara, dia nggak mampu, karena mungkin dia nanti akan dibanting atau disiksa mungkin ya. Nah, itu adalah tidak termasuk dosa ke sogok itu. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Dia diam tapi dia tidak suka gitu. Kalau yang menyogok, yang disogok, yang menyaksikan maksudnya yang ikut di situ, itu semuanya akan kena dosanya gitu. Dan kalau nanya ke seluruh ulama pun sama lah, sama saya sama jawabannya. Karena kan kita satu kitab sama, fikihnya sama, insya Allah kalau ulama yang benar ya, ulama yang ahli sunnah wal jamaah dan lain, pasti akan sama dengan saya. Seperti itu, dan itu tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah salah, ya salah. Nggak bisa pembelaan diri apapun, nggak bisa. Itu yang jelas saya mengajak ke seluruhnya, kita doakan presiden kita, bukan artinya kita ini ya, tapi itu adalah salah satu jihad yang sedang dilakukan, yaitu memberantas judi. Kan itu masuknya jihad. Nah sekarang itu sedang dirapihkan, mudah-mudahan dengan kebijakan, peringatan yang dikeluarkan oleh presiden kita sekarang, itu didukung gitu ya. Karena itu jelas untuk keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Itu keselamatan kita semua di dunia dan juga di akhirat. Oke, jadi yang terakhir saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri juga, umumnya kepada para penonton sekalian dimanapun berada, bahwa bumi ini sekarang sedang dihajar oleh bencana itu.
Jadi bumi ini sekarang sedang diserang oleh bencana. Kenapa? Cirinya kalau sudah bencana masuk ke Mekah, Iya. itu cirinya sudah kemaksiatan sudah di atas 50%. Yaitu ciri akan terjadi bencana di seluruh negara, seluruh negeri, di bumi ini. Maka itu akan diserang. Jadi saya mengajak sekali lagi kepada para penonton dimanapun berada, kita bareng-bareng untuk kembali ke jalan Allah. Kita minta ampun kepada Allah dikarenakan kita tidak punya daya dan kekuatan untuk menghalang bencana tersebut. Satu-satunya jalan adalah beristighfar, berbuat baik, bersedekah, dan selalu menyampaikan kebaikan kepada saudara kita, minimal di kampung kita sendiri masing-masing. Insya Allah kampungnya akan selamat dari bencana. Nah itu, jadi sekali lagi, ayo kita bareng-bareng untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengabdian yang tulus ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, Agus. Pemirsa, telah kita dengarkan panjang lebar ceramah dari Ustadz Ridwan mengenai bencana menurut kajian Islam. Banyak yang kita ambil hikmahnya dari bencana ini. Jangan lupa Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Marilah kita sama-sama berintrospeksi diri. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari mara bahaya, mara bencana maupun malapetaka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video podcast kami, Pesan di Balik Misteri. Saya Mang Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh.